Oh, nanti itu nggak bawa stempelnya. Ini mas. Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Lampung Insight. Mata Lokal Lampung Insight kali ini akan menyajikan informasi teraktual terkait dengan pemantauan Rukyatul Hilal di Institut Teknologi Sumatera. Dan inilah Mata Lokal Lampung Insight selengkapnya. Agama Republik Indonesia akan menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah dan nanti malam tepatnya ba'da maghrib akan dilakukan sidang isbat. Dan seperti kita ketahui bahwasannya Kementerian Agama Republik Indonesia akan melakukan pemantauan Rukyatul Hilal di 124 titik di Indonesia. Dan kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri ada 2 titik di mana akan dilakukan Rukyatul Hilal. Yang pertama ada di Institut Teknologi Sumatera, di mana saat ini saya sudah berada di titik lokasi tersebut dan juga nanti ada di Lampung Selatan. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya pemantulan Rukyatul Hilal ini merupakan salah satu pemantauan yang dilakukan untuk menetapkan awal dari bulan Ramadan untuk tahun 1444 Hijriah, di mana dari pihak Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menentukan kapan bisa ditetapkannya 1 Ramadan 1444 Hijriah dari pantauan bulan. Nah, saat ini saya sudah berada di Institut Teknologi Sumatera, di mana di sini akan diladakan pemantauan Rukyatul Hilal dan bisa terlihat bahwasannya banyak sekali pengunjung yang datang, tidak hanya dari mahasiswa ITERA saja, tapi ada dari berbagai lembaga yang juga menjadi tamu undangan dalam acara ini. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwasannya mahasiswa banyak sekali berkumpul dan penasaran seperti apa sih Rukyatul Hilal dan juga mereka melihat secara langsung dari teropong seperti apa nih bentuk dari matahari dan juga bulan saat ini. Nah, mungkin langsung saja saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang sudah ada di sini, yaitu nih ada 2 langsung ya yang bersama dengan saya. Kita akan mewawancarai mereka terkait dengan kegiatan yang dilangsungkan di ITERA saat ini. Oke, kenalan dulu nih. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nadir. Nadir? Nazwa. Nazwa dari mana nih kalau boleh tahu? Saya dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Oke, satu ya? Dari sama mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan ITERA. Oke, kalau boleh tahu ngapain sih sore ini kalian kesini gitu? Ingin lihat secara langsung sih proses pengamatan hilal gitu. Oke. Sama sih, kayak penasaran Penasaran karena, ya? Iya, karena Oke. belum pernah. Tapi sebelumnya emang kalian udah tahu kalau misalkan hari ini di ITERA, tepatnya di Taman Alat MKG ini bakal diadakan pemantauan Rukyatul Hilal? Sudah ada ya? diinfokan. Oh, jadi udah ada diinfokan. Jadi kepada mahasiswa ITERA kalau misalkan memang mau melihat langsung datang ke sini semuanya ya. Nah, tahu nggak sih kalian tentang apa itu Rukyatul Hilal? Belum tahu, kurang tahu. Kurang tahu. Ini nggak sih Nah, bulan sabit yang paling tipis yang untuk menandakan awal bulan Ramadan. Oke. Jadi melihat dari bentuk bulan ya, seperti itu. Nah, kesini apa aja kalau boleh tahu? Saya sendiri. Sendirian, kasihan banget sih. Ya Allah, nggak dianggap teman. Oh, jadi kesini bareng-bareng sama teman-teman gitu. Oke. Nah, makasih banyak nih ya atas waktunya ya. Semoga nanti bisa punya pengalaman seru yang baru deh abis ngelihat pemantauan Rukyatul Hilalnya ya. Oke, makasih banyak atas waktunya. Oke, Tribuners, tadi kita sudah wawancara secara langsung ya pengunjung yang ada di Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera, di mana mereka merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Teknologi Sumatera. Tapi tidak hanya itu saja, di sini juga hadir juga dari media pers lainnya dan juga dari pihak Kemenak, Kakanwil dan sebagainya. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya penetapan Rukyatul Hilal ini memang digunakan untuk menentukan kapan awal mula bulan Ramadan 1444 Hijriah. Rukyatul Hilal ini merupakan rangkaian acara sebelum dilakukannya sidang isbat atau sidang penentuan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah.
Oke, untuk tahu seperti apa sih kondisi saat ini, kita akan melihat secara detail ya, suasana. Ya, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, kita bisa lihat juga bagaimana antusiasme dari para mahasiswa atau juga pengunjung yang datang untuk melihat secara langsung melalui teropong yang disediakan oleh pihak panitia untuk melihat seperti apa kondisi matahari dan juga bulan saat ini. Untuk di setiap teropong sendiri itu sudah disediakan 1 atau 2 panitia yang akan membantu para pengunjung untuk melihat secara dekat seperti apa bentuk matahari dan juga bulan. Maka kalau ada bulan bisa bulan tadi kurang dari itu, kurang dari wilayah, maka sabitnya sebenarnya tidak. Ya, ini adalah salah satu gambaran bagaimana antusiasme dari para pengunjung untuk melihat melalui teropong ya posisi bulan saat ini, di mana kita akan menentukan kapan 1 Ramadan akan ditetapkan. Para pengunjung mulai meramaikan lokasi Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera ini dari bak dasar atau tepatnya pada pukul 4 sore dan hingga pukul 5:30 ini kita bisa lihat bahwasannya antusiasme dari pengunjung semakin bertambah, di mana banyak juga dari pihak keluarga dari tamu undangan yang ikut serta untuk melihat seperti apa bentuk dari bulan dan matahari melalui teropong yang disediakan oleh panitia. Dan saat ini acaranya sedang berlangsung adalah penjelasan dari ketua pelaksana terkait dengan posisi atau penentuan Rukyatul Hilal pada hari ini. Kita juga bisa melihat berbagai tamu undangan yang hadir yang mewakili berbagai organisasi ataupun lembaga keislaman di mana yang akan melakukan musyawarah terkait dengan penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kita tunggu pengamatan dari berbagai besar, dari sini, insya Allah dari prediksi besok itu
sudah bersama dengan salah satu panitia yang bertanggung jawab untuk menjaga teleskop yang ada di sini ya, yang disediakan. Nah, mungkin ingin bertanya di sini kan Masnya menjaga satu teleskop, bisa dijelaskan ini jenis teleskop apa, terus kegunaannya seperti apa? Oke, mungkin izin menjawab di sini teleskop yang digunakan adalah teleskop jenis refraktor dan di sini menggunakan teleskop jenis refraktor dengan mounting ekuatorial. Nah, kegunaannya apa di sini untuk melihat hilal di mana sebenarnya kan hilal itu bisa dilihat dengan mata, tapi kan tidak terlalu kelihatan jelas. Maka dibutuhkan alat bantu seperti teleskop biar si hilal ini biar lebih kelihatan jelas dan memvalidkan bahwa apakah bulan baru Hijriah itu telah ada atau belum, seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu acara ini sendiri sudah berlangsung sejak pukul berapa ya, Mas? Kalau acara ini tadi telah dimulai dari sekitar pukul 4 untuk tepat memulainya, tapi kalau untuk pengamatan hilalnya sendiri itu akan diadakan. Munculnya itu sekitar mendekati maghrib nanti, baru hilalnya muncul. Jadi hilalnya baru muncul mendekati maghrib. Nah, kalau boleh tahu untuk teleskopnya sendiri itu dari pihak ITERA menyediakan berapa banyak? Kalau untuk teleskop yang diadakan ITERA untuk acara kali ini itu ada 5 teleskop Baride ini, teleskop refraktor, dan juga ada 1 teleskop otomatis yang ada di atas sana. Nah, Masnya tahu nggak sih Mas, bagaimana penentuan hilal ini ditentukan? Nah, kalau untuk yang sepengetahuan yang saya ketahui, itu untuk melihat hilal itu yang pertama tentu saja kalau bisa dilihat dengan mata secara langsung, dan juga ada ketentuan-ketentuan ditentukan oleh Mabims, yakni sepengetahuan saya itu ada kayak Serikat MUI-nya Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia, yang dimana serikat itu menentukan bahwa hilal tersebut harus memiliki ketinggian di atas 3 derajat di atas cakrawala dan elongasi dari matahari itu 6,4 derajat. Nah, sehingga apabila si hilal itu telah kelihatan oleh mata dan ketinggiannya tadi telah terpenuhi, maka itu berarti hilal tersebut memang ada dan telah memasuki bulan baru Ramadan seperti itu. Oke, wah terima kasih banyak nih Mas atas informasinya. Tadi namanya siapa? Bisa kenalin namanya, terus dari jurusan apa nih Mas? Oke, nama saya Hasan Taufik dari jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan ITERA. Oke, berarti emang berhubungan banget ya sama jurusannya. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktu dan informasinya. Wah, luar biasa sekali Tribunasnya. Tadi kita sudah berbicara langsung bersama dengan salah satu panitia yang bertugas di penjagaan teleskop, di mana dia menjelaskan secara detail dan juga baik kepada para pengunjung yang ingin melihat secara langsung posisi dari bulan dan matahari untuk menetapkan 1 Ramadan atau yang biasa kita sebut sebagai Rukyatul Hilal. Nah, Tribuners, kita juga bisa lihat di belakang ini ada tenda yang memang disediakan oleh pihak panitia, di mana tenda ini digunakan untuk acara utama yang merupakan acara inti, di mana sambutan-sambutan dari ketua pelaksana dan juga tamu undangan sedang berlangsung, dan juga penjelasan terkait dengan Rukyatul Hilal, pemantauan Rukyatul Hilal yang hari ini akan dilakukan. Nah, untuk Rukyatul Hilal sendiri akan dilakukan menjelang azan maghrib, dikarenakan pada saat itu posisi bulan dan juga matahari itu bisa dilihat dengan mata telanjang, atau kita bisa menggunakan alat bantu seperti teleskop yang disediakan oleh pihak dari Institut Teknologi Sumatera. Untuk program ini adalah pertama kami menggunakan teleskop. Jadi kacamata itu kacamata yang ada filter mataharinya sehingga cahaya mataharinya itu tidak terlalu terang dan jadi kalau misalnya kalau dilihat gerhana matahari terus si bulan tiba-tiba geser dan cahaya mataharinya boleh banyak langsung gitu. Jadi kan matahari Ya, kita lihat antusiasme dari para pengunjung tidak semakin sore malah semakin ramai pengunjung, di mana mereka sangat penasaran seperti apa pemantauan dari Rukyatul Hilal yang memang dilakukan di titik tepatnya di Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera. Dan ITERA ada teleskop robotik. Sayang kalau instrumennya sudah robotik, dapat pengolahan cahaya harus juga. Jadi inilah tugas saya sebagai dosen ITERA adalah mengembangkan aplikasi atau software yang bisa mengendalikan teleskop yang telah dibuat oleh mereka sehingga bisa mendeteksi objek secara otomatis. Jadi kalau kan tangannya dan mata kita terkait dengan kontras dan tentu saja mata manusia
udah Itu ya lelah. kuenya ya. Tapi kalau kita serahkan tugas itu ke kamera dan ke komputer, yang tentu saja mungkin masih ada miss-nya, masih ada salah pahamnya, mungkin komputer juga. Tapi secara analisis seharusnya komputer tidak lelah seperti mata kita kalau 100% mengamati. Nih, itu ada beberapa teleskop yang kita gunakan, ada teleskop dari TLTS, kemudian kameranya kamera mata, dan itu device-nya, komputernya yang ada di dalam. Kemudian ini yang saya kembangkan, sistem jadi di dalam program yang saya kembangkan, itu dalam-dalamnya banyak sekali, sangat banyak. Sehingga nanti program itu akan bisa mendeteksi secara otomatis. Dan ini hasilnya, next. Ini hasil pengamatan bulan sabit pada siang tadi sekitar jam 1. Jadi kalau mata kita ngamat kamera atau handphone kita ditaruhkan di teleskop, maka hasil citranya akan kemudian ini yang jadi polemik. Ada proses pengolahan citra. Itu masih jadi polemik sampai sekarang. Apakah sah atau tidak? Ketika dari data aslinya tidak ada wujud hilalnya, tapi dengan data citra kelihatan sedikit wujud hilalnya. Nah, kemudian next, ini adalah hasil dari pengamatan tadi sekitar jam 1 setelah dilakukan image processing maka akan kelihatan Astronomi ITERA Lampung, Bapak Mujira Hartos sedang menjelaskan posisi dari bulan dan matahari saat ini, di mana kita akan melakukan pemantauan Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, seperti kita ketahui, kalau untuk di Provinsi Lampung, Rukyatul Hilal ini dilakukan di 2 titik lokasi, yaitu berada di Institut Teknologi Sumatera dan juga di Bukit Gelumpai, Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Ya, gini kita bisa lihat bahwasannya dosen dari Institut Teknologi Sumatera sedang menjelaskan seperti apa pemantauan yang akan dilakukan oleh pihak Institut Teknologi Sumatera untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian next. Nah, dia berhasil mendeteksi. Jadi dengan bantuan kecerdasan buatan, dengan program yang kami kembangkan, jadi mudah-mudahan mempermudah kita untuk menunjukkan di mana objeknya di dalam citra. Gitu. Next. Dan ini tadi pengamatan jam 3-an. Next. Kemudian ini hasilnya. Next. Ini pengamatan terakhir jam 3:30. Next. Dan ini hasilnya terakhir. Hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit ini tidak terlihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan atau istiqmal menjadi 30 hari. Sidang Rukyatul Hilal atau pemantauan untuk menetapkan awal dimulainya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Lampung ini dilakukan di 2 lokasi. Di mana pertama dilakukan di kampus Institut Teknologi Sumatera dan di lokasi kedua adalah di Bukit Gelumpai, Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk proses pemantauan Rukyatul Hilal sendiri akan dilakukan menjelang azan maghrib, dikarenakan pada saat itulah posisi dari hilal bisa terlihat dengan menggunakan mata atau menggunakan alat bantu seperti teleskop. Baik. Demikian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Teknologi Sumatera
untuk menentukan kapan akan ditetapkannya 1 Ramadan 1444 Hijriah. Diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Dito dan juga Pak Robi. Kepada para hadirin, jika ada pertanyaan. Ya, untuk di Indonesia sendiri, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 124 titik lokasi pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan secara serempak yang merupakan rangkaian acara sebelum dilakukannya sidang isbat atau sidang penentuan ditetapkannya 1 Ramadan 2023 ini atau 1444 Hijriah. Baik, untuk memandu sesi diskusi dan tanya jawab, akan ada perwakilan dari Kanwil Agama. Dipersilakan. Dilakukan seksi diskusi yang dipandu langsung oleh dari Ketua Panitia dari pihak Institut Teknologi Sumatera, di mana ia membuka beberapa pertanyaan untuk para tamu undangan dari lembaga ataupun organisasi keislaman dan juga tokoh-tokoh agama serta para pengunjung yang datang baik dari kalangan mahasiswa ataupun orang luar. Nah, sore ini menjelang maghrib dan menjelang waktu pemantauan dari Rukyatul Hilal, kita bisa lihat bahwasannya para pengunjung masih terus berdatangan untuk menyaksikan seperti apa pemantauan Rukyatul Hilal yang akan dilakukan di Taman Alat MKG, Institut Teknologi Sumatera ini. Ya, untuk informasi juga dari pihak ITERA ini menyediakan 6 teropong yang akan digunakan untuk membantu para pengunjung dan juga para tokoh agama untuk melihat pemantauan secara langsung Rukyatul Hilal yang akan dilakukan sebelum maghrib ini atau sekitar 10 menit atau 7 menit dari sekarang. Istimewa Purnawur dan Rukyatul Hilal, kemudian Rukyatul Hilal menggunakan juga kriteria pada saat terbenam matahari hilal itu tertinggal ataupun lebih dulu matahari terbenamnya pada satu hari minimal 3 derajat berdasarkan kriteria makin sebagaimana dilakukan. Adakah secara ilmiah mengacu kepada konsep moderasi beragama titik temu antara metode hisab dan ruqyah agar di level tersebut terjadi saling berklaim atau kondisi yang tidak sama dengan apa yang dijalani para mayoritas. Yang kedua, kami mohon karena ini alat canggih, bisakah setiap akhir bulan ataupun tanggal 29 bulan Komariah ITERA mengundang ormas Islam ataupun pondok pesantren untuk ketika mau Ramadan atau ketika itu Fitri atau satu Zulhijjah. Ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Sangat baik. Mungkin kalau yang pertanyaan pertama saya belum bisa menjawab. Mungkin dari saya dulu, mungkin sepemahaman saya.
Benar, walaupun Sebetulnya juga jadinya hisap. Gimana nanti sesi diskusi sedang dibuka, tapi juga kita bisa lihat kondisi bahwasannya di bulan dan sini matahari terlihat masih banyak pengunjung yang penasaran seperti apa melihat atau memantau Rukyatul Hilal ini melalui teleskop yang disediakan oleh panitia, di mana mereka bergantian, silih berganti untuk melihat secara langsung dengan alat bantu teleskop yang disediakan oleh panitia. Semakin sore bisa kita lihat ya, semakin antusiasme yang luar biasa sekali dari para pengunjung. Ini yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari kampus ITERA ataupun mahasiswa dan mahasiswi dari kampus luar, dan juga ada dari keluarga dari tamu undangan yang ikut serta untuk menyaksikan pemantauan Rukyatul Hilal yang akan dilangsungkan dalam beberapa waktu menit ke depan. Kira pertanyaan Pak Sujino ini memang dari Ya, Tribunal, seperti kita ketahui, Rukyatul Hilal sendiri ini adalah kriteria penentu awal untuk bulan kalender Hijriah dengan cara mengamati hilal atau meruqyah hilal secara langsung. Nah, apabila hilal ini tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Untuk sidang Rukyatul Hilal atau pemantauan untuk menentukan awal dimulainya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 di Lampung akan dilakukan di dua lokasi. Yang pertama yaitu lokasi saat ini. Ya, saya bersama dengan reporter Tribun Lampung yang lainnya sedang berada di Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera. Dan juga di lokasi satunya itu berada di daerah Lampung Selatan atau tepatnya di Bukit Gelumpai, Desa Canti, Kecamatan Raja Basah. Untuk acara pemantauan Rukyatul Hilal sendiri memang rangkaian acaranya sudah dilakukan sejak pukul 4 sore tadi, dan untuk pemantauan akan dilangsungkan dalam beberapa menit ke depan. Untuk di Institut Teknologi Sumatera sendiri, pihak panitia juga menyediakan 6 teropong yang disediakan untuk membantu para pengunjung dan juga para tamu undangan melihat secara langsung seperti apa posisi bulan dan juga matahari atau prosesi pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan. Tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa informasi yang disampaikan oleh narasumber, baik itu dari pengunjung ataupun dari pihak panitia, di mana ternyata para pengunjung ini datang ke Institut Teknologi Sumatera dikarenakan mereka sangat penasaran dan juga antusiasme terkait dengan proses pemantauan Rukyatul Hilal, di mana hal tersebut merupakan proses untuk menentukan atau menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah. sekarang itu mau walaupun sudah ini
Ya, seperti yang kita ketahui Tribuners, bahwasannya sidang isbat akan dilakukan pada hari Rabu ini 22 Maret 2023 yang dimulai pada pukul 5 sore. Sidang isbat ini dilakukan untuk menentukan kapan ditetapkannya 1 Ramadan 1444 Hijriah atau 1 Ramadan di tahun 2023 ini. Sebelum sidang isbat di 124 titik lokasi se-Indonesia akan dilakukan terlebih dahulu pemantauan Rukyatul Hilal untuk melihat apakah memang penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah ini akan ditetapkan esok hari, atau kita bisa melihat bahwasannya 1 Ramadan mungkin ada kemungkinan lainnya yang selanjutnya estafeta generasi yang lama-lama hilang, yang baru tumbuh. Ya, seperti kita ketahui bahwasannya Menteri Agama ini akan mengambil keputusan melalui sidang isbat atau penetapan, di mana untuk menentukan atau mengetahui ketinggian hilal berdasarkan hisab setelah ijtima atau konjungsi saat matahari terbenam. Untuk mengetahui ketinggian hilal ini berdasarkan hisab setelah ijtima saat matahari terbenam di ufuk barat. Jika ketinggian hilal di atas ufuk telah mencapai 2 derajat dan jarak ijtima ke ghurub atau terbenamnya matahari minimal 8 jam, maka kemungkinan besar umat Islam Indonesia akan mengawali bulan-bulan di atas secara bersamaan. Akan tetapi, jika posisi hilal di bawah 2 derajat, maka ketinggian tersebut akan rawan perbedaan. Ya, kita bisa lihat Tribuners, ini adalah menit-menit sebelum menjelang pemantauan Rukyatul Hilal yang akan dilakukan serentak atau dilakukan bersama-sama dengan pihak dari tokoh agama, ketua organisasi ataupun lembaga keislaman, dan juga panitia dari mahasiswa dan mahasiswi Teknologi Sumatera. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui bahwasannya di Lampung sendiri ada 2 lokasi pemantauan Rukyatul Hilal. Yang pertama adalah yaitu di ITERA, dan salah satu lagi lokasinya itu berada di Lampung Selatan atau di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Dan rekan saya, reporter Tribun Lampung, Dominius Desmantibarus, sudah berada di lokasi untuk melaporkan secara langsung seperti apa proses pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan di daerah Lampung Selatan. Halo, selamat sore Domi. Halo, selamat sore. Ya, Domi, bisa jelaskan seperti apa suasana terkini menjelang pemantauan Rukyatul Hilal yang akan dilakukan di daerah Lampung Selatan? Baik, Tribuners, saat ini saya sedang berada di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Dan saat ini sedang ada Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenak Lampung. Awal bulan itu ada 2. Di sini hadir juga Kakanwil Kemenak Lampung, yakni Pujirardo. Yang kedua hisab. Lalu juga ada Kepala Bidang Murais Haji Yulizar Antri. Lalu Forkopimda Lampung Selatan juga awal bulannya, ormas dan tokoh-tokoh agama yang ada di Lampung dan Lampung Selatan khususnya. Nah, di depan saya ini Tribuners ada teleskop ataupun teropong untuk atau yang digunakan untuk melihat hilal di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Di Bukit Gelumpai ini terdapat 2 teleskop yang digunakan untuk memantau hilal. Tepat di depan saya ini perubahan tanggal. Kalau kalender Masehi perubahan tanggalnya jam 00,
salah satu teleskop yang digunakan untuk memantau hilal di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Itu sudah dihitung. Maka orang tua kita bilang ini adalah malam Kamis, ya. Malam Kamis juga. Tapi Mas Ahi bilang pemantauan hilal di Bukit Gelumpai ini sudah dimulai sejak pukul 17.00 tadi atau pukul 5 sore. Nanti ini jam ini. Nah, jadi dari awal bulan ini dihisap. Saya sebetulnya ingin yang jelas di sini masih dilakukan pemantauan hilal untuk menentukan satu Ramadan 1444 Hijriah. Saat ini saya berada di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Halo, selamat sore Mbak. Nanya sedikit aja sih Mbak. Ini kita ini apa ini kita nih kesini nih? Lagi pengen lihat hilal Mbak ya. Nah, kita nih rutin nggak sih Mbak? Sering nggak sih kita nih mantau hilal di Bukit Gelumpai ini Mbak? Baru pertama kali. Jadi gimana Mbak kesan pertama kali kita mantau hilal di Bukit Gelumpai ini Mbak? Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah itu sepakat dua derajat. Tapi sekarang nah, sebelumnya kita dapat informasi adanya pemantauan hilal di Bukit Gelumpai ini dari mana, Mbak? Dari teman apa dari media sosial atau kita emang sudah tahu gitu? Dari Menteri Agama, Mbak. Nah, gimana ini apa kesan kita terhadap apa pemantauan hilal ini, Mbak? Pemerintah akan sama. Yang kita khawatirkan nanti menjelang Ramadan. Ramadan itu riskan, Pak. Sawal tuliskan. Tinggi matahari di sawah. Kalau untuk itu 1 derajat. 59 menit. Riukat apa rukyat hilal sendiri kita udah tahu nggak sih Pak itu apa untuk apa gitu? Tadi melihat kapan sih penentuan 2 derajat ini selisih 1 menit. 1 menit usur. Jadi 1 menit itu cuma 4 detik selisihnya. Nah ini kita dari mana nih Pak? Nah, jadi akan beda. Dari Kementerian Pak. Nah, jadi oh ya maksudnya kita dari mana? Kita dari mana asalnya? Kelihatan enggak? Dari Bandara khusus datang ke sini untuk melihat hilal Mbak. Dengan bahasa Mbak? Nanti awal Basi Pak. Oke, ya, Tribuners itu antara saya dengan salah satu pengunjung di Bukit Gelumpai ini untuk pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1440 Hijriah yang ada di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Nah, selamat sore Bu. Iya. Ya apa-apa. Jadi gimana nih Bu? Kita emang sering rutin ya Bu ya ke untuk baru sekali ini juga. Gimana Bu perasaan kita? Senang ya Bu ya? 32 menit dari sekarang. Nah, posisinya tadi itu dari kita dari mana ini Bu? Di mana? Dari Bandara juga. Oh ya Bu. Oke. Terima kasih Bu ya. Oke. Amati terus. Silakan amati terus. Bagi matanya yang masih awas, nah, tapi bagi yang tidak awas, ya sekali lagi kami sampaikan, bagi yang melihat langsung lapor ke panitia. Saya melihat, nah, nanti disumpah oleh Bapak Hakim dari Pengadilan Agama Lampung Selatan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah ini ya kita sambil ngobrol, kita sambil mengamati gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Said Jamhari FKMI. Baik, hadirin yang berbahagia, jika ingin menyaksikan atau melihat dari itu, silakan. Kan bulannya di sini. Nah, bulan di sini
Izin Pak, mau wawancara Pak boleh? Lampung. Gimana ngelihat dia di bawah? Dari sebelah sini kan bisa. Bisa. Oke. Dari sini bisa. Ini itu tuh bukit bukan? Oke, Tribuners di depan saya ini telah hadir Kakanwil Kemenak Lampung Pak Puji Raharjo yang sedang melihat hilal di Bukit Gelumpai, Desa Cantik, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui secara lengkap seperti apa pemantauan hilal kali ini, kita sudah bersama dengan Kakanwil Kemenak Lampung, yakni Puji Raharjo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik. Apa nih Pak yang kita lakukan di Bukit Gelumpai ini Pak? Ya, kita sekarang sedang mengamati hilal atau bulan yang muncul di awal bulan. Nah itu sekarang tadi secara teoritis itu ketinggian hilal ini 8 derajat di sebelah barat. Nah ini kelihatan tuh mulai agak terang tuh di sebelah sana. Mudah-mudahan nanti awannya akan menipis sehingga kita bisa lihat. Nah kalau kita nanti bisa melihat hilal atau secara teoritis nanti hilal itu sebenarnya bisa terlihat, maka kemungkinan besok akan kita mulai awal bulan Ramadan. Nah, apa itu Pak? Rukyatul Hilal itu Pak? Rukyatul itu melihat penampakan bulan yang bertemu pada saat matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, ufuk di sebelah barat itu ada bulan sabit. Hilal itu bulan sabit yang kelihatan setelah matahari tenggelam. Nah, itu biasanya terjadi di awal bulan. Nah, hari ini ketinggian hilal itu di 8 derajat Celcius. Nah, 8 derajat nanti itu sampai dia tenggelam di ufuk itu sampai 0 derajat itu sekitar 30 menit. Nah, dari sekarang sampai ke depan itu 30 menit depan mungkin kalau kita beruntung nanti bisa melihat hilal. Untuk masyarakat tentu kita mengikuti nanti hasil sidang apa yang kita peroleh sekarang, kita amati sekarang dari seluruh Indonesia dilaporkan ke Kementerian Agama. Nah, nanti dari Kementerian Agama dilakukan sidang isbat atau penetapan awal bulan yang dipimpin oleh Menteri Agama. Nah, dari sidang isbat itu nanti kita apakah mulai puasa atau belum itu tergantung dari kesimpulan dari sidang isbat. Kemungkinan besar akan ditetapkan besok hari puasa. Karena tadi secara teoritis ketinggiannya 8 derajat itu bisa dilihat. Berapa teropong yang kita gunakan untuk melihat? Ini tadi ada berapa? Ada 2 teropong. 2 teropong apa? Tahu nggak Pak jenisnya Pak? Apa ini ya? Pak ahli yang tahu, saya nggak paham. Ini ada yang robotik, ada yang manual. Nah, untuk menentukan Rukyatul Hilal ini metode apa yang kita gunakan Pak? Ya sekarang ini pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Baik dengan mata telanjang atau dengan bantuan teleskop. Tadi kan ada dijelaskan dengan metode epidermis. Apakah kita menerapkan itu atau enggak Pak? Ya, kita Epidermis. Epimeris. Ya, perhitungan itu sehingga kita bisa melihat secara tepat di mana barang itu adanya. Metode epimeris itu bisa dijelasin singkat nggak sih Pak? Itu tentang apa Pak? Jangan nanya sama saya. Ya. Oke siap Pak. Oke. Ya. Baiklah Tribuners, demikian pantauan saya dari POB Bukit Gelumpai, Pantai Cantik, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Selatan. Tribuners jangan kemana-mana, kita akan saksikan secara langsung dari Jakarta penetapan 1 Ramadan 2000. Oke, kita kembali ke kampus ITERA untuk pemantauan hilal di sana. Lah ya ini kan memudahkan. Iya, untuk memudahkan pengamatan. Itu mah. Lihat apa yang lihat? Ini layar ini ya lihat. Baik, sekali lagi saya umumkan untuk melakukan foto bersama kepada asisten pemerintahan. Apa ya? Atasan 5.
Bapaknya lagi isbat, Bang. Tadi dia bisa. Apa ya? Udah tak? Atasan di mana? Aslo bapak mau potong oleh masuk kalian. Nggak usah muter-muter sini aja. Aslo bapak mau potong oleh masuk kalian. Nggak usah muter-muter sini aja. Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Lembra dari Kanwil Kemenak ya Pak ya. Oh ya. Oke, baik, karena kita akan Suruh ke situ dulu ya. Oh, baik. Maaf ya, maaf Iya. ya. Iya. Narasumber akan melakukan sidang isbat, maka kita tunda dulu wawancara kita bersama dengan pihak Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Kita akan melihat secara langsung prosesi pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh tokoh agama dari organisasi keislaman ataupun lembaga keislaman dan juga para pengunjung yang sudah hadir di Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera. Dan saat ini juga Tribuners, untuk di Institut Teknologi Sumatera sendiri akan dilangsungkan prosesi sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Para tamu undangan dari berbagai kalangan yaitu tokoh agama, dari pihak Kanwil Kemenak, dari organisasi atau lembaga keagamaan telah hadir di Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera ini, dan bisa kita lihat sendiri bahwasannya di sini terlihat antusiasme dari semua pihak yang hadir untuk melihat pemantauan secara langsung Rukyatul Hilal melalui teleskop yang disediakan oleh pihak panitia, di mana di sini ada 3 teleskop di depan tenda utama yang disediakan untuk memantau secara langsung Rukyatul Hilal agar menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, untuk saat ini sendiri cuaca di kampus Institut Teknologi Sumatera agak sedikit ada awan mendung Tribuners, di mana ini sebenarnya tadi menurut informasi yang didapatkan cukup menyulitkan para pengamat untuk melihat secara langsung pantauan Rukyatul Hilal untuk menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Namun akhirnya dengan berbagai pertimbangan, sidang isbat pun dilaksanakan pada saat ini untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Sidang perkara isbat kesaksian Rukyatul Hilal awal Ramadan. Ya, ini kita bisa dilihat semua tamu undangan, para pengunjung dari berbagai pihak meramaikan tenda utama untuk melihat dan mendengarkan secara langsung sidang isbat yang berlangsung untuk menetapkan kapan dimulainya 1 Ramadan tahun 2023 ini.
Ya, dari pihak panitia sendiri Tribuners menyediakan fasilitas berupa layar proyektor di mana para tamu undangan dan juga pengunjung bisa melihat secara langsung melalui layar yang disediakan seperti apa posisi ini, di mana posisi tersebut apakah satu berlangsung pada esok hari. Ya, di sini juga sedang dilakukan sumpah untuk para yang membantu penetap 1 Ramadan 1444 Hijriah. Walaupun sudah untuk menyaksikan prosesi dari sidang isbat. Yang terakhir Bapak, sebelumnya ya, sepengetahuan Bapak, apakah para peruqyah memiliki keahlian yang patut dan mencukupi untuk melakukan ruqyat pada hari ini? Yang terakhir, apakah Bapak melihat sendiri Pak peruqyah melakukan ruqyat hilal pada hari ini? Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Pak Lembra Horizon. Apakah Bapak mengenal para peruqyah pada hari ini? Ya. Belum terlalu mengenal. Tapi yang sepengetahuan Bapak dengar, Bapak lihat ya, yang Bapak tahu, beliau-beliau ini peruqyah ini yang sudah memang berkeahlian untuk itu ya. Beliau sehat, beliau tidak ada kelainan tentang pendengaran dan penglihatan ya. Sepengetahuan Bapak saja. Dan Bapak belum pernah mendengar ada dari teman-teman peruqyah ini yang berkelakuan buruk atau berdusta. Tidak ada. Sepengetahuan Bapak tentang Islam dan beribadah bagaimana untuk peruqyah? Cukup baik. Terus yang terakhir, apakah Bapak menyaksikan langsung para peruqyah ini melakukan ruqyat hilal pada hari ini? Baik, terima kasih Bapak atas keterangannya, bisa meninggalkan tempat. Silakan, Bapak peruqyah menempati tempat yang disediakan. Peruqyah 1, Pak Robiatul Muztaba, ST. Gimana? MSI ya? Berarti nanti saya lengkapi lagi. Yang kedua, Pak Aditya. Aditya Abdillah Yusuf, SSI. Ya. Ya. Bapak akan saya minta keterangan ya terkait ruqyat yang telah Bapak lakukan tadi. Ya. Untuk Pak Robi, Pak Robiatul, ya. Pak Robiatul sudah melakukan ruqyat sejak kapan, Pak? Kami melakukan ruqyat itu sejak 2016 di Tera. Iya, 16 ya, bukan 18 ya. Bukan, 2016 di sini. 2017 mulai aktif pengamatan menggunakan teleskop di sini hingga saat ini. 2017 hingga saat ini? Iya. Untuk aktifnya? Iya. 17. Terus kalau untuk kegiatan ruqyat hilal ini sudah berapa kali kalau Pak Robiatul sendiri? Kegiatan ruqyat hilal yang secara banyak didatangi banyak orang, ya. Itu hampir 3 kali. 3 kali. Tapi kalau untuk yang mandiri misalnya? Yang mandiri sejak 2017. Berapa kali dalam setahun misalnya kan? Setahun 3 kali nggak? Dalam setahun ya 3 kali, biasanya sekali di bulan memasuki Ramadan.
Sekali di bulan Ramadan. Iya, di sejak 2017, namun di Syawal sejak 2020 itu dari Ramadan, Syawal, dan Idul Adha itu rutin. 3 kali 3 tahun. Baik. Bapak sehat Pak ya? Sehat, mata juga sehat ya? Tidak ada ini kelainan maksud saya. Maaf sebelumnya. Untuk hari ini Pak, hari Rabu, ijtima jadi tanggal berapa? Mohon maaf, di pukul berapa? Ada datanya ada sesuai dengan ini ya. Baik. Nanti kita sesuaikan aja dengan data yang ada ya. Ya. Yang perlu kami konfirmasi adalah apakah hari ini hilal terlihat? Untuk observasi pada saat matahari telah terbenam 18.17, saya sebagai peruqyah belum melihat adanya tanda-tanda hilal. Belum terlihat ya? Iya. Secara kasat mata, pengamatan yang tanpa komputerisasi ya, iya, itu memang tidak terlihat. Tidak terlihat. Baik. Alasannya kenapa, Pak? Kalau kita lihat secara langsung di kondisi di layar monitor, tentu kondisi awan yang tebal itu membuat mata kita kesulitan untuk melihat objek itu. Jadi memang secara kasat mata tidak bisa kita lihat ya, kita saksikan ya. Betul, betul. Kita berlanjut kepada Pak Aditya. Pak Aditya bagaimana Pak? Sudah berapa kali Pak? Sejak tahun berapa? Kalau pribadi sejak tahun 2015 Pak. 2015 ya? 2015 sudah berapa kali melakukan pengamatan? Lebih dari 20 kali Pak. 20 kali. Baik. Pak Aditya tidak mengalami gangguan kesehatan ya untuk mata dan pendengaran? Tidak, baik ya. Seperti tadi untuk data ijtima, terus matahari terbenam, hilal dan sebagainya, datanya ada ya. Tapi nanti sampaikan nanti, baik. Yang perlu kita konfirmasi seperti kepada Bapak tadi ya, apakah Bapak melihat adanya hilal? Sampai sekarang saya belum mana melihat hilal. Belum melihat hilal. Matahari terbenam. Sampai matahari terbenam belum melihat hilal ya hari ini ya. Setelah matahari terbenam saya tidak melihat hilal sampai sekarang. Ya. Masih. Itu karena awan juga ya? Tidak bisa karena awan juga ya? Ya, betul. Awannya cukup tebal. Untuk yang terakhir Pak, mohon maaf, kami akan mengambil sumpah Bapak berdua bahwa Bapak berdua tidak melihat hilal pada hari ini. Silahkan berdiri. Kata-kata saya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah bahwa pada hari ini Rabu 22 Maret 2023 saya tidak melihat hilal pada pengamatan ruqyah hari ini. Silakan sudah. Terima kasih Pak, bisa meninggalkan tempat. Selanjutnya sidang akan kami skors untuk putusan. Udah mulai belum sih? Masih skor.
Oh, kita orang madepnya. Iya, kita jadi tempatnya. Ya Tribuners, tadi kita sudah menyaksikan permulaan dari sidang isbat, namun saat ini sidang isbat sedang dipending atau ditunda dikarenakan memang bertepatan dengan waktu salat maghrib. Nah Tribuners, saat ini Mutiara sudah bersama dengan narasumber Pak Lembra dari Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan kegiatan Akan kami bacakan penetapannya. Rukyatul Hilal kali ini Pak, bisa dijelaskan? Rukyatul Hilal hari ini adalah salah satu pengamatan dari 124 titik yang ada di Indonesia. Nah, ada 2 titik di Lampung, antara lain ada di penetapan di Etera dan satu lagi nomor di Bukit Cantik 48 garing isbat Nah, HR dan saat ini juga memang garing sedang dilakukan 2023, sidang isbat berdasarkan garing hasil pantauan tadi Pak, pantauan dari Rukyatul Hilal. Seperti apa Pak posisi dari hilalnya Pak? Maha Esa, Pengadilan Agama Kalianda dari telah memeriksa hasil dan mengadili perkara tertentu hisab pada atau peradilan perhitungan, tingkat pertama hilal telah itu dijatuhkan sekarang ini sudah penetapan pada tinggi perkara ya, sudah isbat saksian Rukyatul Hilal awal 7 derajat Ramadan di atas ufuk. 1444 Kalau Hijriah di Bukit yang Cantik, dilakukan Bukit yang Lumpa yang diajukan di oleh Lampung Selatan itu Haji Ashari 8 derajat. SE MPDI Namun karena Syarif, kondisi Pengadilan berawan, Agama tersebut telah membaca sulit dan untuk mempelajari diamati. berkas perkara, sulit untuk diamati. sudah mendengar keterangan Jangankan pemohon, menggunakan para perukyat dan saksi-saksi di telanjang, persidangan, menggunakan alat pun agak susah. duduk perkara bisa dilihat. dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan pertimbangan hukum selain dari titik 2 yang di Lampung ini ada menimbang bahwa pada hari dan titik-titik tempat lagi yang di pelaksanaan Indonesia rukyat yang telah 124 titik itu ditentukan, mungkin para ada yang perukyat bisa telah melihat melakukan hilal. Rukyatul Hilal dengan disaksikan oleh Oke, 2 orang. baik, terima kasih banyak Pak Lembara atas waktunya dan informasinya, karena saat ini kita bertepatan dengan dilangsungkannya sidang isbat, maka kita akan menyaksikan secara langsung prosesi sidang isbat di Institut Teknologi Sumatera. Awal Ramadan 1444 Hijriah. Melalui Kabupaten Lampung Selatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000. Demikian ditetapkan dalam sidang penetapan isbat Rukyatul Hilal di Taman Alat MKG Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan Riyad Cudu, Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Rabu 22 Maret 2023 Masehi oleh kami Hakim Pengadilan Agama Kalianda Fauzi Arizona dengan dibantu oleh Tun Mukminah SHMH sebagai panitera pengganti. Dengan telah dibacakannya penetapan pada hari ini, maka sidang ditutup. Ya Tribuners, kita sudah menyaksikan sidang isbat yang ditetapkan atau yang berlangsung di Institut Teknologi Sumatera, di mana 1 Ramadan ditetapkan pada sendiri itu ada sedikit Institut Teknologi Sumatera, dan saat ini kan di Jakarta. Ya Tribuners, untuk teleskop yang digunakan untuk memantau Rukyatul Hilal di Lampung oleh Tribun Lampung. Pertama, pengamatan hilal kali ini menggunakan teleskop robotik Ocus 1200 mm. Fakta kedua, teleskop tersebut berada di kompleks Stasiun Pengamatan Bulan Taman Alat MKG ITERA Lampung. Fakta yang ketiga,
Teleskop OZT merupakan teleskop canggih buatan perusahaan produsen teleskop robotik asal Jerman, Astelco, yang diberikan melalui bantuan pemerintah Arab Saudi. Fakta keempat, teleskop ini juga biasanya digunakan untuk pengamatan bulan secara internasional. Fakta kelima, teleskop OZT hanya ada 14 unit di dunia dan satu di antaranya ada di kampus ITERA Lampung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah faman syahida minkum syahra, asyahronya ini. Bahwa di sini syahro di sini diartikan sebagai bulan Ramadan. Nah, kemudian dalam ayat-ayat yang lain seperti di surat At-Taubah ayat 36, ya, surat At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan di situ bahwa inna indata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Bahwa sesungguhnya bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, apa saja 12 bulan itu? Kita ketahui bahwa terdapat 12 bulan Hijriah. Yang pertama Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, itu 12 bulan yang terdapat pada kalender Hijriah. Lalu bagaimana ya, pengertian antara hisab dan ru'yat? Jadi memang di Indonesia ini terdapat dua ormas besar yang ada di Indonesia ini, yaitu Ormas Muhammadiyah dan Ormas Nahdlatul Ulama. Itu yang dua ormas besar yang sering disorot saat penentuan awal bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nah, pengertian hisab sendiri ini adalah perhitungan bagaimana cara menentukan awal bulan Komariah atau awal bulan Hijriah. Metode yang digunakan Muhammadiyah dalam hisab kali ini adalah hisab wujudul hilal. Artinya bagaimana ketika secara hisab, ya, awal ini ketinggian hilal itu sudah di atas ufuk atau sudah di atas ufuk, meskipun hanya 0 derajat sekian menit sekian detik, malam harinya itu sudah bisa masuk awal bulan baru atau awal bulan Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah, seperti itu. Nah, sedangkan metode ru'yat ini dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Artinya bagaimana ketika tanggal 29 Sya'ban, ya, atau ketika penentuan awal bulan Ramadan, itu artinya kan kita ru'yat pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban itu hilal sudah di atas ufuk, kemudian ketika ru'yat itu sudah berhasil dilihat atau ada kesaksian dalam ru'yatul hilal atau dalam melihat hilal, maka malam harinya itu Nahdlatul Ulama memasuki bulan baru. Sebaliknya, apabila pada tanggal 29 Sya'ban hilal itu meskipun sudah di atas ufuk tapi hilal tidak bisa dilihat atau tidak terlihat, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Artinya awal Ramadannya itu akan mundur 1 hari. Seperti itu, Mbak Ratu, terkait tentang hisab dan ru'yat yang ada di Indonesia ini. Sejak jauh hari, berarti ini menggunakan metode hisab begitu ya Bapak. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses penghitungannya, Pak Riza? Mengenai proses perhitungan yang digunakan Muhammadiyah di
kemarin. Muhammadiyah itu sebenarnya sudah lebih dahulu menentukan tanggal 1 Sya'ban dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Artinya pada saat hari ini, ya, malam ini sebenarnya Muhammadiyah memasuki tanggal 30 Sya'ban, ya, berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang mana pada malam hari ini baru masuk tanggal 29 Sya'ban. Sehingga berdasarkan hisab Muhammadiyah, ketinggian hilal pada sore hari nanti, sore hari tadi itu masih di bawah ufuk. Nah, konsekuensi dari ketika ketinggian hilal itu masih di bawah posisi hilal, ya, posisi hilal ini masih di bawah ufuk, maka Muhammadiyah itu menggenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Seperti itu, sehingga Ramadan nanti antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah insya Allah itu akan seragam, sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Ya. Baik, kemudian Pak Riza, ini terkait hitungan menentukan satu Ramadan begitu ya. Ini apakah sebaiknya kalau dari Pak Riza sendiri, dari Pak Riza pribadi, apakah sebaiknya menggunakan dua metode yang saling melengkapi? Ayat ini memiliki dasar yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam penentuan awalan Al-Quran. Ini juga sudah dijadikan landasan oleh Ormas Muhammadiyah seperti yang termaktub di dalam surat Yunus ayat 5. Di situ huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, yang digarisbawahi oleh kelompok Muhammadiyah di sini mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, ini dijadikan sebagai dasar hisab. Kemudian di dalam hadis pun di situ dijelaskan la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawul hilal fa in huma alaikum faqdurulah. Yang digarisbawahi adalah kata-kata faqdurulah. Maka kira-kirakanlah di sini bagi Ormas Muhammadiyah di situ kira-kirakan dengan cara perhitungan, dengan perhitungan astronomis yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti itu. Begitupun juga dengan Nahdlatul Ulama yang menggunakan landasan normatif dari Al-Quran maupun hadis. Landasan normatif yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam Al-Quran di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit muda. Katakanlah, bulan sabit itu adalah penentu bagi penentu waktu bagi manusia dan bagi penentu waktu ibadah haji. Meskipun di sini secara tekstual yang dikatakan adalah ibadah haji, tapi ini bisa digunakan sebagai landasan dalam penentuan awal-awal bulan Ramadan yang lainnya, seperti itu. Nah, hilal ini, ya, yang dikatakan hilal ini merupakan fenomena ketampakan. Kita tidak akan tahu yang namanya hilal kalau kita tidak observasi secara langsung. Kalau kita tidak ru'yatul hilal, seperti itu. Hilal yang namanya bulan, ya, bulan itu sebenarnya memiliki siklus, ya, atau manzilah-manzilah, mulai dari bulan mati, kemudian menjadi bulan sabit, menjadi kuartil pertama, menjadi bulan purnama, dan kembali lagi menjadi bulan sabit atau bulan mati lagi, ya, bulan mati lagi itu. Kemudian selain menggunakan dalil dan dari Al-Quran,
Nahdlatul Ulama juga menggunakan landasan normatif dari hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in huma 'alaikum fa akmilu iddata. Berpuasalah jika kamu melihat hilal. Berbukalah jika kamu melihat hilal. Apabila tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Nah, sumu li ru'yatihi, kata-kata li ru'yatihi di sini bagi Nahdlatul Ulama ini diartikan sebagai ru'yah bil fi'li, ya. Artinya ru'yah bil fi'li itu ru'yah secara langsung, bukan ru'yah bil ilmi. Kalau ru'yah bil ilmi bagi Nahdlatul Ulama di sini dikatakan ru'yah bil fi'li. Nah, apakah kita boleh memilih satu, boleh memilih salah satu atau ya antara hisab dan antara hisab dan ru'yah ini seperti dua mata koin uang yang tidak bisa dipisahkan. Kebenaran daripada hisab, ya, kebenaran daripada hisab adalah kebenarannya hipotesis, ya, atau kebenaran sementara. Kebenarannya bukan kebenaran absolut atau kebenaran mutlak. Karena apa? Karena yang dihisab, yang dihitung itu adalah benda-benda yang memiliki pergerakan secara dinamis, bukan benda-benda yang bersifat. Ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, serta perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik Ru'yatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis
tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh. Ya, Tribuners, tadi kita sudah menyaksikan secara langsung seperti apa proses pemantauan dari Ruqyatul Hilal di dua lokasi, yakni di Institut Teknologi Sumatera dan juga di Lampung Selatan. Dan kita juga baru saja mendengarkan keputusan dari sidang isbat yang baru saja dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana berdasarkan hasil dari pantauan Ruqyatul Hilal serta sidang isbat dan berdasarkan musyawarah secara mufakat, maka ditetapkan 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada esok hari atau 23 Maret 2023. Saya Mutiara beserta dengan seluruh kru Tribun Lampung yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yakni 1444 Hijriah. Semoga puasa kita menjadi puasa yang memberikan amalan terbaik. Dan Tribuners, baiklah mungkin itu saja Mata Lokal Lampung Insight bersama dengan Mutiara terkait dengan prosesi dan juga pemantauan Ruqyatul Hilal hingga penetapan 1 Ramadan 1440 Hijriah.
Jangan lupa untuk saksikan informasi menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video, Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.